Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Sudah lama kita nggak menyapa, saling bersapa gitu melalui video gitu kan, karena kita nggak bisa tetap langsung atau pakai Zoom karena saya belum kepikiran gitu sebelumnya. Tapi ya semoga aja kedepannya kita bisa buat semacam pertemuan melalui Zoom gitu kan. Semoga aja gitu. Karena untuk membuat pertemuan itu kan nggak sesimpel gitu. Dengan dihadapkannya berbagai kepentingan kita gitu, misalnya ada yang masih sekolah gitu, ada yang kuliah gitu, ada yang kerja, bahkan kita nggak tahu. Tapi di video kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang wajib teman-teman ketahui juga sebagai seorang ethical hacker, sebagai orang yang lagi belajar ethical hacking juga gitu, untuk menambah wawasan aja sih sebenarnya. Karena ketika kita tidak mengetahuinya, ya kita tidak bisa melindungi diri kita gitu. Ibaratnya kalau dari dulu itu semua orang tuh tidak tahu bahwa minum racun itu dapat mematikan, maka mungkin kamu sekarang bisa minum racun gitu. Tapi itu semacam semacam gambaran aja sih supaya mudah dipahami gitu. Nah sekarang sebelum kita mulai, seperti biasa, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretas etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakannya, informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi itu semacam fundamental dari cyber security yang harus kita pahami gitu. Maaf suara saya agak jelek, memang jelek dari kemarin karena lagi nggak enak tenggorokan. Sesuai dengan judul yang ada, kita akan membahas tentang web shell ya. Tapi sebelum masuk, tentu teman-teman bertanya, apa itu sebenarnya web shell itu? Web shell itu kayak semacam program yang dimanfaatkan sistem eksekusi langsung dari suatu website. Itu kan biasa kan ketika kita masuk ke dalam website itu, websitenya melakukan eksekusi perintah yang kita lakukan gitu, tanpa teman-teman sadari. Ketika kita browsing di Google atau di YouTube dimanapun itu, nah kita pada dasarnya memberikan perintah kepada server. Nah kan setiap server itu tidak ditunggui oleh tuannya atau tidak direspon sama si adminnya, tapi semacam otomatis gitu. Ketika kita melemparkan sesuatu, dia tangkap, lalu dia baca, baru dia lempar balik. Nah kurang lebih seperti itu. Konsep dari web shell itu, dia menggunakan kemampuan habit nggak sih, apa sih, bodoh amat, semacam dia memanfaatkan hal itu untuk melakukan eksekusi script gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Dulu kita masuk aja, kita lihat yang dari dari Google aja langsung gitu, biar teman-teman nggak kesulitan. Web shell itu apa dulu kan, sesuai dengan dari yang kita lihat di sini, yaitu anti shellnya saya nggak tahu ini apa. Kita buka dulu anti shell Indonesia. Ini Indonesia sih, bagus sih ya, kurang lebih kayak gini, apapun itulah. dari
artikel yang mereka buat itu web shell. Web shell itu apa? Web shell adalah shell program yang bekerja di dalam web yang dibuat dari berbagai jenis bahasa pemrogramming seperti PHP, Perl, dan Python. Nah, dari situlah logik-logik yang ada dalam setiap bahasa pemrograman itu dijadikan untuk manipulasi sebuah sistem. Sebelumnya kayaknya saya pernah bahas juga tentang reverse shell. Nah, reverse shell itu kurang lebih itu adalah prosesnya. Itu adalah proses yang terjadi di web shell ini gitu. Web shell ini kan biar dia lebih ke spesifik aja gitu. Terus kalau reverse shell itu kan dia cuma kita mengetik shell, mengetik beberapa satu, pada umumnya sih satu gitu, pada umumnya satu baris program gitu. Nah, cuman kan kalau di web shell ini kita bisa menggunakan berapapun garis atau berapapun line ke bawahnya gitu, misalnya berapa baris gitu yang mau kita gunakan untuk dalam pemrogram. Maksudnya seperti ini. Langsung praktekin aja biar nggak bingung ya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya dari beberapa misalnya programming, anggap aja kayak gini. Nah, kalau misalnya untuk yang reverse shell itu kan dia satu aja, satu baris gini. Tapi kalau untuk yang web shell dia bisa buat barisnya seperti ini. Nih, kita analogikan aja. Ini pembuka dan ini penutup. Ini pembuka, ini penutup. Nah, kalau di reverse shell dia harus one liner gini, dia harus satu gitu. Itu kalau reverse shell. Nah, kalau web shell ini dia ada pembuka dan penutupnya itu bisa beberapa baris ke bawah gitu. Jadi secara umum itu perbedaannya gitu, yang bisa kita lihat gitu. Dalam prosesnya sebenarnya sama aja gitu. Cuman kalau web shell ini dia ada beberapa kelebihan gitu yang bisa dibuat gitu. Kalau web shell kan dia semacam kayak mendapatkan remote control aja, dia nggak bisa melakukan apa yang lebih gitu. Maksudnya ketika dia diupload, ketika sudah dieksekusi dan mendapatkan mendapatkan akses, dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan akses yang lebih. Nah, itu kalau reverse shell. Nah, kalau web shell ini sebelum kita upload dia, kita sudah merencanakan apa yang mau kita buat itu bisa gitu. Jadi bedanya di situ. Karena kita bisa menyusun lebih dari satu lebih dari satu logika pemrograman gitu. Kalau reverse shell itu kan dia cuma satu baris gitu. Satu baris itu apa? Logikanya satu aja. Dia mau mengambil dia mau mengambil akses yang ada di ini. Ntar dulu, mana base. Nah, base kan mana nih? Ntar guys. Nah, base, ketika saya buka base kan langsung terbuka seperti ini dia. Dia hanya mengambil base-nya aja gitu. Cuma kalau misalnya web shell dia bisa mendapatkan yang lebih dari base, yaitu super user seperti itu. Oh, kita tunggu, passwordnya salah guys. Nah, dia bisa mendapatkan seperti ini dengan modul atau dengan fungsi atau dengan logika yang sudah disisipkan sebelumnya gitu. Kalau misalnya reverse shell itu kan dia hanya mendapatkan semata-mata akses kontrol aja gitu. Jadi itu bedanya. Oke. Terus ya itu aja sih maksudnya perbedaannya yang
lebih terlihat gitu. Cuma kan dalam prakteknya pengembangannya lebih bisa gila lagi gitu, tergantung gimana cara kita mengolahnya aja gitu. Cuman yang lebih powerful memang web shell gitu. Di sini saya menggunakan suatu tools untuk mendemonstrasikan seperti apa sih misalnya program yang menggunakan logika dari web shell ini gitu. Jadi di sini saya menggunakan Weavly. Weavly ini adalah yang ada di Debian ya, Debian repository. Kalau teman-teman sudah pakai Kali Linux atau pakai Part OS yang sudah edisi security, itu ada apa ada terinstall langsung gitu Weavly-nya, atau bisa diinstal melalui ini command line gitu. Tapi kalau misalnya di tempat lain saya nggak tahu ada apa enggak gitu. Nah, kita lihat web Kali Linux nih. Di sini ada gambar salah satu contoh yang dibuat sama publishernya di kali.org, yaitu website resmi Kali Linux. Itu ada misalnya cara menggunakannya itu kan Weavly, terus Genret ini adalah nama dari pilot yang kita mau buat gitu, yang berisikan logika dari pemrograman gitu. Terus kalau secret ini passwordnya gitu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan akses lagi, kita harus menggunakan passwordnya gitu. Jadi itu fungsi dari passwordnya. Terus kalau orang lain mau akses kan tidak bisa langsung akses gitu, misalnya ada double access gitu, jadi tidak bisa gitu. Itu gunanya gitu. Weavly is a still PHP web shell and the simulate telnet like a connection. It is an essential tool for web application post exploitation and can be used as a still backdoor as a web shell to manage legit web accounts, even free host one gitu. Jadi size-nya ada 390 KB. Terus cara installnya kalau di Kali Linux kan tinggal begini aja, apalagi teman-teman pakai Part OS ya, tinggal diinstal aja begini. Nah, kalau di saya kan sudah terinstall gitu. Terus dia membawa secara automatically dia menginstal juga ini ada library yang diinstal gitu. Oke. Dependencies-nya apa aja gitu. Dari ini kan ada pendukungnya gitu. Pendukungnya itu adalah ada Python 3 semua ya. Terus Python 3 ini adalah Python yang aslinya gitu. Nah, terus yang pretty table, deadoutil ini, terus ada sock, terus ada Mako, YAML. Ini semua selain Python 3 yang ada di sini sendiri, ini semua ada library gitu yang bisa diinstal melalui pip. Terus weapons web shell. Kemudian kalau mau lihat informasi mengenainya bisa eksekusi langsung ini command seperti ini gitu. Terus kita langsung masuk ke Debian repository-nya, karena kalau teman-teman mau mengaksesnya, teman-teman langsung klik di sini aja gitu. Weavly homepage nih, dia akan dibawa ke sini. Terus kalau teman-teman di Ubuntu atau di tempat lain gitu ya, bisa mencari cara installnya. Di sini ada wiki dari GitHub, kasih cara installnya seperti apa. Nah, seperti ini kalau installnya manual ya. Nih bisa teman-teman ikuti. Kalau OS X misalnya Mac gitu, bisa pakai ini, bisa pakai cara ini. Kalau Linux ya pakai cara ini. Kalau Windows belum ada. Oke, fiturnya ada shell access to target, SQL console pivoting on target, HTTP proxy
to browse to the target, upload and download files, spawn, reverse and direct TCP shell, audit remote target security for scan pivoting on target, mount the remote file system, brute force as a SQL account pivoting on target gitu. The agent is a small polymorphic PHP script hardly detected by AV, and the communication protocol is obfuscated within HTTP request. Jadi dia cukup fleksibel gitu, udah bentuknya gitu. Misalnya dia tidak selalu bisa menjadi PHP gitu. Dalam ketika kita sudah upload dia gitu, dia tidak selamanya menjadi PHP gitu. Dia bisa berubah gitu menjadi bentuk lain gitu. Maksudnya dia bisa membypass antivirus yang ada. Jadi protokol dari PHP juga bukan PHP tapi HTTP request ini juga tidak bisa, dia menggunakan HTTP request tapi communication protokolnya itu tidak bisa dideteksi sama AV gitu, karena dia menggunakan polymorphic itu tadi. Jadi bentuknya berbeda-beda gitu, dia nggak monoton gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu Metasploit itu yang bisa buat pilot itu kan dia hitungannya monoton gitu. Monoton seperti apa maksudnya? Ya karena dia memiliki yang namanya fingerprint gitu kan. Fingerprintnya itu kan sudah dikumpulkan jadi sebuah hash dalam antivirus, jadi susah untuk dieksekusi oleh kita secara jarak jauh gitu, karena ada antivirus gitu, otomatis tidak masuk. Terus ada modulnya di sini, ada kurang lebih berapa modul nih? Ada kurang lebih 30 modul: access administrative text, maintenance access. Jadi audit the file system for weak information. Jadi dia bisa mengaudit dengan akses yang lebih daripada sekedar base gitu. Jadi dia bisa mendapatkan super user gitu. Terus audit SUID, SGID itu find file with SUID or SGID flag gitu. Nah, SUID itu yang seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah UID 33. Itu punya siapa? Ya punya data gitu. GID 33 punya siapa? Punya data gitu. Jadi dia bisa mengakses apa yang ada dengan ini dengan GID atau UID gitu. Ya, dia bisa mengakses dengan ID-nya ini gitu. Itu bisa teman-teman praktekkan sendiri seperti ini. Jadi muncullah seperti ini, kayak dimanapun kita ada gitu. Kenapa bisa seperti ini muncul nama cyber gitu? Karena karena saya berada di room root ya, bukan root tapi home. Oke. Terus bypass disable function restriction with mode GGI and STA access. Ini fungsinya apa? Kalau teman-teman biasanya mengakses mengakses website, terus tiba-tiba ada tulisan forbidden gitu. Nah, itu adalah kerjaan admin websitenya. Itu adalah dia memberikan batasan untuk akses luarnya gitu di dalam file yang bernama HTA access gitu. Jadi misalnya ini kan selanjutnya ini misalnya saya sudah tahu bahwa di sini ada namanya info.php, tapi ketika saya buka URL ini dia tidak bisa dibuka, ada tulisan forbidden gitu. Jadi untuk melakukan pembukaan atau melakukan
akses ke sini ditutup di dalam sini gitu. Jadi diberikan semacam filter gitu, jadi tidak bisa semua orang gitu yang buka. Terus di sini audit password gitu, ada read passwd with different technique. Kalau misalnya biasanya kalau kita di di browser kan, kalau kita mau akses pakai ini aja nih, gini paste gitu, terus kita enter kan langsung muncul file-file seperti ini. Oke. Nah, ini akan file ini akan muncul gitu di dalam browser kita ketika kita melakukan eksekusi seperti ini. Tapi ini lebih bisa kita buka dengan cara lain gitu. Menggunakan modul audit ATC passwd ini. Terus audit PHP config. Nah, teman-teman sudah pasti tahu dong PHP configuration itu seperti apa gitu. Jadi konfigurasinya itu bisa diubah gitu. Bahkan kita bisa membuat suatu kerentanan gitu ketika kita bisa membuka PHP configuration gitu. Misalnya kita buat aja logicsnya, kita balikan ke level 1 dalam manajemen database, maka kita bisa membuka database dari luar dengan leluasa gitu. Terus bisa execute shell command, ya ini sudah pasti. Shell su execute with super user, karena kita sudah mendapatkan permission gini ya. Terus system extension collect PHP and web server extension list. Jadi ekstensi yang ada di PHP ini bisa bisa diambil gitu, bisa dilihat gitu, bisa di-collect, itu bisa dikumpulkan. System information, collect system information gitu. Jadi ini bisa dengan, kalau misalnya kita buat di sini misalnya sudo uname, nah system informationnya kan ini gitu, bisa dieksekusi menggunakan ini tadi mana ini. Terus sistem prosesnya, list running process itu juga bisa kita lihat gitu. Terus ketika kita lihat bahwa ada yang sudah mengupload mengupload sebelumnya, kita kill aja tuh running prosesnya dia supaya dia tidak bisa mengakses, jadi kita aja yang akses gitu. Terus backdoor reverse TCP, kita bisa execute gitu backdoor di dalam gitu. Ketika kita sudah masuk ke dalam BS, kita bisa mengeksekusi software yang digunakan untuk melakukan koneksi di antara dua komputer gitu. Kayak Metasploit itu kan ada dalam bentuk format banyak sekali, itu misalnya format gambar juga bisa, format format Windows juga bisa, dan yang lain-lain gitu. Backdoor TCP, spawn cell on the TCP port gitu. TCP port itu kan ada yang berbeda dari HTTP port gitu, jadi itu bisa menggunakan portnya gitu. Terus TCP mana ini, Brute-Force SQL, SQL database. Nah, kalau ada yang tahu SQL database itu kayak apa, jadi sudah paham ini. Maksudnya SQL database ini kan bahasa SQL ini kan bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan skema database gitu. Nah, ketika bisa di brute force seperti ini dan mendapatkan kerentanan, maka kita bisa melakukan view terhadap database gitu dan data-data yang ada gitu. Terus file gzip convert or expand gzip file itu, jadi kita bisa menggunakan bahkan software yang ada di dalam bisa kita pakai. Clear log, nah ini paling bagus juga gitu. Jadi kita bisa kita bisa
melakukan pembersihan terhadap log system gitu. Ketika kita masuk seperti ini kan, apa yang saya buat di sini dicatat sama sistem saya. Nah, itu fungsinya untuk misalnya digital forensik gitu. Misalnya saya melakukan kesalahan, terus orang melakukan bedah kasus gitu, polisi ambil komputer saya, ambil laptop saya, terus dia lihat apakah saya dalam tanggal tertentu itu melakukan kriminal gitu misalnya gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dalam sebuah log system gitu. Jadi kita tidak bisa berbohong gitu kalau misalnya ada gitu. Bahkan kita clear log pun ada file yang namanya, bukan file tapi tools yang namanya autopsi gitu, yang dipakai sama digital forensik gitu. Ini toolsnya ada juga, nanti kita bahas ya, yang dipakai untuk digital forensik itu untuk menganalisis file gitu. Terus file check, get attribute and permission of a file gitu. Jadi kan biasa kan tidak semua file itu bisa dibuka gitu. Jadi ketika kita cek, kita bisa melihat bahwa oh, ini file yang bisa dibuka dan ini nggak bisa dibuka. Nah, kenapa kita harus melakukan seperti itu? Ya, supaya kita dapat mendapatkan informasi dan melakukan pembukaan akses gitu. File upload, nah, itu remote system ini sudah pasti. Download URL juga bisa gitu. Misalnya kita membuat suatu server juga dan kita mau download URL-nya gitu, itu bisa. Ini juga bisa. Ini bisa file edit, ini sudah. Nah, grab ini juga bisa. Ini untuk biasanya untuk mengaudit. List ini sudah biasa. Copy, RM, remove, upload file automatically to a web folder and get corresponding URL gitu. Ini bisa. Jadi ketika kita upload file atau suatu gambar misalnya atau video, ya file intinya, kita langsung mendapatkan URL-nya gitu, dimana kita harus buka file itu. Terus sampai yang agak menarik sedikit itu SQL console, execute SQL query or run console gitu. Jadi kita bisa melakukan kontrol ke database-nya gitu. Oke. Jadi untuk di komputer saya sudah melakukan instalasi ya. Sudo Weebly. Wah. Nah, jadi ini run terminal or command on target gitu. Kapan kita melakukan ini? Ketika kita sudah menguploadnya gitu. Nah, kan Weebly, terus kita mengambil URL di mana kita tadi melakukan upload terhadap file itu, kan kita harus menemukan URL-nya di mana gitu. Terus kita masukin passwordnya yang kita buat tadi. Terus kita di sini kita melakukan commandnya apa gitu, misalnya ls, cp, rfv atau grep apalah itu. Terus recover and existing session gitu. Itu bisa langsung masuk ke dalam sessionnya dengan buat seperti ini. Terus generate a new agent gitu. Misalnya saya pindah directory dulu. Saya tidak bisa mendemonstrasikannya langsung ya, maksudnya saya tidak bisa kasih tahu bahwa gini loh cara menguploadnya di satu website karena aturan YouTube tidak membolehkan gitu. Ini generate ini kita bisa kasih password misalnya tes gitu. Path-nya di mana ya, kita buat aja di sini. Kita klik error following argument are required page. Oke. Nah, jadi path ini artinya namanya, penamaannya juga gitu, atau bisa juga kita melarikannya dia kemana gitu. Kalau misalnya di mana dia dibuka terminalnya, di situ jadi defaultnya gitu. Dan ini adalah filenya, bisa kita view with.
VS Code untuk melihat source code-nya. Maafkan laptop saya yang terlalu lancar. Nah, tadi kan dibilang bahwa tidak bakal terdeteksi ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena hal-hal semacam ini yang ada tanda kutip stringnya seperti ini sudah masuknya ke dalam ini ya, dalam encrypt, jadi tidak bisa dibuka. Ketika kita membuat payload itu dari atas sampai bawah ini dia berubah gitu, berubah dalam artian tidak sama gitu. Jadi tidak ada fingerprintnya gitu. Kalau misalnya ada ada strukturnya yang sama, itu pasti bisa dideteksi sama antivirus karena dia punya fingerprint gitu. Ini kan tidak ada strukturnya kalau dari atas sampai bawah gitu. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Suara saya sudah tidak jelas, jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam nonton video ini karena saya lagi kurang enak badan gitu. Jadi mohon dimaklumi. Ya itu aja yang mau saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini mendapatkan tanggapan yang bijak dari teman-teman. Dalam artian apa? Apapun yang bisa kamu lakukan, tolong digunakan untuk membantu orang lain gitu. Jangan mempersulit hidup orang lain gitu. Karena apa ya, ya kamu siapa gitu, kayak mau nyusahin hidup orang gitu, kamu melebihi Tuhan gitu. Jadi jangan gitu. Tetap ditanamkan rasa menghargai sesama gitu dalam diri kita. Bahkan orang tidak menghargai kita, kita tetap menghargai orang, karena jadi lebih baik setiap harinya itu keputusan kita sendiri. Karena ketika kita memilih untuk menjadi orang yang tidak baik, maka ada konsekuensinya yang tidak kita sukai pada umumnya. Itu pada diri saya sih seperti itu. Cuman saya yakin dan percaya dalam diri teman-teman juga kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai merugikan orang lain, karena ada dasar-dasar hukumnya juga yang mengatur tindakan dalam kayak dunia maya gitu. Jadi tidak bisa teman-teman langsung buat sembarangan gitu. Oke, itu beberapa pesan saya lagi. Setiap saya buat video saya ingatkan teman-teman untuk tidak berbuat yang aneh-aneh gitu. Oke, itu aja. Jangan putus asa dalam belajar, gali terus ilmu. Sekecil apapun ilmu tolong dipelajari, karena dari situlah muncul pikiran-pikiran yang nanti yang ada yang kedepannya bisa lebih bertumbuh gitu. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil, karena ketika kita tidak bisa melakukan hal kecil, maka hal besar jangan berharap kita bisa. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru mampir, yang baru kali ini lihat video saya, bisa subscribe terlebih dahulu dan di like videonya. Terus kolom komentarnya diisi dengan saran kalian video apa yang harus saya buat gitu, supaya saya memenuhi kemauan kalian. Dalam artian saya buat video atas dasar kemauan kalian, karena di sini lebih kepada kebutuhan kalian untuk mencari pengetahuan gitu. Kalau di channel saya bukan suatu hiburan gitu. Suatu hiburan itu bisa aja saya ngarang-ngarang sendiri gitu. Cuman kalau di sini kan saya harus menyesuaikan progres kalian seperti apa gitu dalam belajar sebelum dari video-video sebelumnya. Jadi komen aja di bawah dulu apa yang semestinya harus kalian pelajari gitu, supaya saya menyesuaikan gitu. Oke, itu aja teman-teman semua. Jangan putus asa dalam belajar. Stay safe.